Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Kaura dengan NPM 44222-141 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wia Mutamara, NPM 4422210114. Di sini kami akan mempresentasikan tentang viskositas dan hukum Stokes. Pengertian viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas atau kekentalan fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga semakin sulit menunjukkan suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Zat cair lebih kental viskositasnya daripada gas, sehingga untuk mengalirkan zat cair diperlukan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan gaya yang diberikan untuk mengalirkan gas. Viskositas dinyatakan oleh rumus F sama dengan eta dikali AV per Y. Dengan keterangan F sama dengan gaya, AV sama dengan besar gaya F yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida, Y sama dengan letak sesuatu dari permukaan yang tidak bergerak, eta sama dengan koefisien viskositas. Selanjutnya, hukum Stokes. Gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Rumus viskositas hukum Stokes yaitu Fs sama dengan 6 pi R eta V. Terangan rumus Fs adalah gaya hambatan. Eta adalah koefisien viskositas. R adalah jari-jari bola. P adalah 22/7 atau 3,14. P adalah laju relatif benda pada fluida. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada bola yaitu gaya berat, gaya berat, gaya apung, dan gaya lambat akibat viskositas atau gaya Stokes. Ketika dijatuhkan bola bergerak dipercepat, tapi saat kecepatannya bertambah, maka gaya Stokes juga bertambah. Akibatnya, saat bola mencapai keadaan seimbang, maka bola bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut dengan kecepatan terminal. Pada kecepatan terminal resultan yang bekerja pada bola sama dengan 0. Misalnya sumbu vertikal ke atas sebagai sumbu positif, maka saat kecepatan terminal tercapai berlaku persamaan berikut ini. Sigma F sama dengan 0, FA tambah Fs dikurang W sama dengan 0. Massa jenis fluida dikali Fb dikali G tambah K kali eta kali P dikurang Mg sama dengan 0. Fb sama dengan 4/3 pi R kubik dikali gravitasi tambah 6 pi R kali eta kali V dikurang Mg sama dengan 0. Persamaan selanjutnya, untuk memperoleh nilai koefisien viskositas dapat dilakukan perpindahan ruas sehingga diperoleh persamaan berikut dengan keterangan eta sama dengan viskositas, R sama dengan jari-jari benda, G sama dengan gaya gravitasi bumi, rho B sama dengan massa jenis benda, rho F sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan benda. Lalu di sini ada ilustrasi dari percobaan yang kita lakukan. Di sini ada wadah berisi minyak, kelereng, lalu kelereng tersebut kita masukkan ke dalam minyak. Dari hasil ilustrasi tersebut diketahui massa kelereng 2,5 gram, jari-jari kelereng 0,007 m, kecepatan bola kelereng yaitu menggunakan rumus V sama dengan S per T, yang dimana jaraknya adalah 5,6 cm dibagi 1,56 sama dengan 3,59 cm per second, lalu dikonversi ke meter per second yaitu 0,0359. Lalu massa jenis bolanya dihitung menggunakan rumus densitas.
yang diketahui massa kelerengnya 2,5, tinggi awal fluida 300 mili, dan tinggi fluida setelah dimasukkan kelereng itu 302 mili. Yang dimana 302 dikurang 300 yaitu menghasilkan volumenya 2 mili. Lalu massa jenisnya itu didapati hasil 1,25 gram per mili, lalu dikonversi ke kilogram per meter kubik yaitu 1250. Lalu massa jenis fluidanya juga dihitung dengan menggunakan rumus densitas, yang dimana diketahui massa gelas kosongnya 40 gram, massa gelas isinya 360 gram, dan volumenya 300 mili. Lalu 360 dikurang 40 didapati hasil massanya 320 gram. Lalu hasilnya 1,06 gram per mili, lalu dikonversi ke kilogram per meter kubik sama dengan 1060. Eta sama dengan 2R kuadrat dikali G dibagi 9 kali V. Lalu diketahui dimasukkan di dalam rumus ini. Lalu didapatkan hasil 0,56476 Pascal second sama dengan 5,6476 dikali 10 pangkat kurang 4 Pascal second. Jadi koefisien viskositas yang didapat dari percobaan yang dilakukan adalah 0,56476 Pascal second atau sama dengan 5,6476 dikali 10 pangkat kurang 4 Pascal second. Ya, jadi untuk kesimpulannya, suatu fluida memiliki kemampuan tertentu, sehingga yang dimasukkan ke dalamnya mendapat gaya tekanan yang diakibatkan peristiwa gesekan antara permukaan kelereng tersebut dan minyak goreng. Jadi hasil kekentalan atau viskositasnya itu yaitu 0,56476 Pascal second atau 5,6476 dikali 10 pangkat minus 4 Pascal second. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.